Um, Oke, Selamat malam. Saya ucapkan sebelumnya perkenalkan saya Daniel Siaan dari kelompok 6. Di sini saya sebagai ketua kelompok ya, ingin mempresentasikan dulu bagian saya dari kelompok-kelompok saya. Yang mana sebelumnya judul dari kelompok kami itu sendiri itu Sistem Informasi Pelacakan Capaian Belajar atau CPL mahasiswa. Studi kasusnya itu kita ambil di Universitas Lampung. Oke. Eh, Tugas ini dibikin untuk memenuhi tugas manajemen proyek teknologi informasi. Untuk saya sendiri, saya tidak sendiri, tapi bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Ananda Famusna Fauji, yang nanti bakal menjelaskan bagiannya. Terus ada Anissa Dina Maharani, sama juga bakal menjelaskan bagiannya masing-masing. Saya sendiri dan saya akan menjelaskan bagian saya di sini. Terus yang keempat itu Hanif Diakul Haq. Terus ada Hani Saputra dan Rizky Japutra, ini merupakan leader manager dari tiap-tiap kelompok. Oke. Oke. Uh, Pendahuluan. Kita mulai dari pendahuluan dulu pertama-tama teman-teman. Untuk latar belakangnya pertama, capaian belajar atau CPL merupakan salah satu indikator penting dalam menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Oke. CPL yang dirumuskan dalam kurikulum mencerminkan profil lulusan yang ingin dicapai dan menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, setiap program studi itu perlu melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap perkembangan capaian mahasiswa. Saat ini, proses pelacakan CPL ini sendiri di banyak perguruan tinggi masih dilakukan secara manual, seperti melalui pencatatan terpisah menggunakan spreadsheet atau dokumen administrasi. Cara tersebut dinilai banyak menimbulkan sejumlah kendala, antara lain itu sulitnya melacak perkembangan capaian setiap mahasiswa individual, keterbatasan dalam menyajikan laporan yang terintegrasi, serta risiko kesalahan input data. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses evaluasi pembelajaran, tapi juga dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Oke, jadi berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu perguruan tinggi dalam memantau, mencatat, dan menganalisis capaian pembelajaran mahasiswa secara lebih terstruktur. Solusi yang ditawarkan adalah Sistem Informasi Pelacakan Capaian Pembelajaran Mahasiswa atau CPL. Sistem dari kami ini dirancang untuk mengintegrasikan data nilai mata kuliah dengan CPL yang telah ditetapkan, menyajikan status capaian mahasiswa secara real time, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan mudah dipahami oleh dosen, mahasiswa, maupun pengelola program studi. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pelacakan capaian pelajaran dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, data yang tersimpan dalam sistem juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kurikulum, perbaikan strategi pembelajaran, serta pengambilan keputusan terkait pengembangan kualitas lulusan, perbaikan strategi dan pengembangan kualitas lulusan. Dengan demikian, pengelolaan capaian pembelajaran menjadi lebih efektif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Oke, kita rangkum lagi rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Itu bagaimana merancang sistem informasi yang dapat memfasilitasi pencatatan dan pemantauan CPL mahasiswa secara terintegrasi. Terus, bagaimana menyajikan informasi capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk laporan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga itu bagaimana sistem dapat membantu pihak program studi dalam mengevaluasi capaian kurikulum serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin langsung saja kita langsung masuk ke bab pembahasan. Jadi fokus saya itu adalah membahas bagian 2.1 analisis kebutuhan proyek atau requirement analysis. Yang pertama, identifikasi masalah. Dari masalah-masalah tadi itu kita dapat bikin jadi beberapa poin penting. Jadi proses CPL ini mahasiswa ini masih dilakukan secara manual, seperti kita akan di awal, melalui spreadsheet atau dokumen. Sulitnya melacak perkembangan capaian tiap mahasiswa secara individual. Terus laporan capaian tidak terintegrasi dan berisiko tinggi terhadap kesalahan input data nilai. Tidak ada sistem yang mampu menyajikan informasi CPL secara detail dan terstruktur. Tujuannya itu agar membuat sistem informasi berbasis web yang berguna untuk mencatat, memantau, dan mengolah CPL mahasiswa secara terintegrasi. Terus menjadikan fitur pelaporan capaian pembelajaran yang informatif, akurat, dan mudah diakses.
oleh dosen, mahasiswa, dan tendik. Dan yang ketiga itu mendukung evaluasi kurikulum dan peningkatan mutu pelajaran berdasarkan CPL. Oke, masuk ke kebutuhan fungsional. Yang pertama itu ada manajemen data mahasiswa. Kita membutuhkan input, edit, dan hapus data mahasiswa dalam kebutuhan yang pertama, yaitu manajemen data mahasiswa. Selain itu kita butuh integrasi data nilai mata kuliah dengan CPL. Yang kedua itu pelacakan CPL, yang mana fungsinya itu menampilkan status capaian setiap mahasiswa berdasarkan hasil belajar, dan juga menyajikan data capaian per mata kuliah dan per mahasiswa. Terus Pelaporan ini diharapkan dapat menyediakan laporan capaian dalam bentuk visual atau tabel dan dapat diakses oleh pihak berbeda, mahasiswa, dosen, prodi. Terus keempat itu kebutuhan autentikasi dan hak akses. Ini login untuk pengguna ya, seperti biasanya admin, dosen, dan mahasiswa, dan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna. Yang kelima, manajemen kurikulum dan CPL, menghubungkan CPL dengan mata kuliah, evaluasi ketercapaian profil lulusan. Dan yang keenam itu integrasi dan backup. Sistem dapat terhubung dengan sistem kampus lain via API, backup data otomatis untuk mencegah kehilangan informasi. Terus untuk kebutuhan non fungsional, pertama keamanan pastinya, itu agar enkripsi data, autentifikasi pengguna, dan pembatasan akses kedua kinerja. Sistem harus cepat diakses dan mampu menangani banyak data atau scalable. Ketiga itu keandalan, tersedia mekanisme backup dan recovery data. Keempat itu kemudahan pengguna, usability, antarmuka harus user friendly dan mudah dipahami. Kelima, pemeliharaan atau maintainability, dokumentasi lengkap agar mudah diperbarui. Ketersediaan dan availability, sistem harus sedia dengan uptime tinggi, terutama saat digunakan untuk evaluasi teknik. Nah, aktor utamanya ada siapa? Ada mahasiswa, yaitu bisa melihat capaian pembelajaran dan laporan perkembangan. Kedua, dosen menginput nilai dan melihat capaian mahasiswa yang diajar. Dan ketiga, admin atau prodi mengolah data CPL, mengatur matkul, serta memantau laporan keseluruhan. Batasan sistem ini hanya berfokus pada pelacakan dan pelaporan CPL, bukan sistem akademik penuh seperti KRS atau KHS. Terus juga sistem ini integrasi data nilai dilakukan dengan asumsi data nilai sudah tersedia dalam format standar. Terus penggunaan sistem dibatasi pada lingkungan universitas atau internal. Analisis risiko, bisa kita lihat kebutuhan pengguna berubah, dampaknya tinggi, mitigasinya apa? Lakukan review kebutuhan rutin dengan stakeholder. Terus ada server down saat deployment, dampaknya tinggi, mitigasinya gunakan server terpercaya dan backup otomatis. Dan risiko yang ketiga itu kebocoran data mahasiswa, dampaknya sangat tinggi, mitigasinya terapkan autentifikasi dan enkripsi data. Terus yang keempat itu integrasi back end front end gagal, dampaknya tinggi, mitigasinya dokumentasi API dan integrasi bertahap. Kelima itu bug saat UAT, dampak tinggi, mitigasi, pengujian unit, integrasi, dan UAT berlapis. Hasil akhir yang diharapkan itu tersedianya aplikasi web untuk pelacakan CPL mahasiswa secara otomatis. Terus laporan capaian yang dapat dilakukan untuk evaluasi kurikulum dan akreditasi, dan peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan perkembangan capaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, terima kasih, dan next ke teman saya. Recording in progress. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WBS atau Work Breakdown Structure dan juga Gantt chart dari kelompok kami. Yang pertama terdapat WBS, yang mana di sini adalah tugas-tugas yang dipetakan menjadi breakdown struktur seperti ini. Yang pertama itu terdapat level 1, yaitu judul dari proyek, itu ada proyek pengembangan sistem informasi CPL mahasiswa. Kemudian terdapat level 2-nya. Level 2-nya adalah seperti tugas besar-besarnya. Tapi ini cuma judul dari tugas yang akan dikerjakan. Seperti contoh, perencanaan proyek, perencanaan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi dan deployment, sosialisasi, dan pemeliharaan dan evaluasi. Jadi di sini dalam perencanaan proyek yang akan kita lakukan yaitu yang pertama dapat analisis kebutuhan. Jadi di dalam proyek kami tentu analisis kebutuhan adalah hal yang sangat-sangat pertama dilakukan.
analisis apa saja yang diperlukan oleh sistem kami. Kemudian terdapat penjadwalan project. Ketika sudah menganalisis dari kebutuhan seluruhnya, kita akan menjadwalkan, memetakan apa saja yang akan dilakukan. Kemudian terdapat penyusunan tim dan peran. Ketika sudah dipetakan tanggal dan jadwalnya, kita akan memetakan anggota-anggota tim kami. Yang mana seperti contoh, yaitu Daniel akan di mana, saya akan di mana untuk mengerjakan apa, dan lainnya. Kemudian terdapat penyusunan anggaran. Jadi ketika sudah dipetakan mana-mana yang dikerjakan dan mana-mana siapa yang mengerjakan, maka kita akan menyusun anggaran yang hanya bersifat estimasi atau masih perkiraan. Kemudian terdapat perencanaan sistem. Jadi dalam perencanaan sistem ini kita akan merancang arsitektur dari sistemnya, kemudian merancang basis data, perancang antarmuka yaitu UI UX, dan juga merencana proses bisnisnya. Kemudian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL-nya. Kemudian ada masuk ke pengembangan sistem.
Oke, selanjutnya yaitu PERT diagram. Saya akan menjelaskan PERT diagram. Jadi di tahapan awal itu ada perencanaan proyek, yang di mana ini adalah tahapan awal di proyek kami, yaitu perencanaan. Lalu 3 minggu selanjutnya itu perencanaan proyek sudah harus selesai dengan dilanjutkan dengan perencanaan sistem. Sebelum ke perencanaan sistem ini, kami sudah harus matang di perencanaan proyek. Makanya kami menggunakan waktu yang cukup panjang, yaitu 3 minggu. Setelah perencanaan sistem, itu 3 minggu setelahnya kita melanjutkan ke pengembangan sistem, lalu 3 minggu selanjutnya ke pengujian sistem, 1 minggu setelahnya itu implementasi dan development. Kenapa hanya menggunakan 1 minggu untuk estimasi waktu di pengujian sistem itu karena sudah cukup panjang untuk pengujian sistem menggunakan waktu hanya 1 minggu. Karena seharusnya di pengujian sistem ini sistem yang kami gunakan itu sudah matang dan juga sudah baik. Oke, selanjutnya di implementasi dan development ini hanya sehari setelahnya itu sudah langsung ke sosialisasi. Jadi saat di fase implementasi dan development ini sudah lancar untuk keseluruhan sistem dan juga tidak ada bug dan lainnya. Jadi 1 hari setelahnya itu kita sosialisasi ke stakeholder yang harus tahu atau yang akan pengguna yang akan menggunakannya. Lalu 1 hari setelahnya itu ada pemeliharaan dan evaluasi. Habis itu selesai. Oke, saya akan lanjut menjelaskan di analisis resiko. Jadi analisis resiko ini penting agar kita itu dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengelola potensi masalah yang dapat mengganggu keberhasilan proyek tersebut. Sehingga pengembangan sistem ini resikonya jadi kecil dan juga bisa lancar saat pengerjaan sistemnya. Jadi ini ada tabel analisis risiko, di mana yang pertama itu ada kebutuhan pengguna tidak lengkap atau berubah. Ini di kategori manajemen dengan fase proyeknya itu di perencanaan, dampaknya tinggi, dan juga level risikonya juga tinggi. Untuk strategi mitigasi yang kami lakukan yaitu melakukan wawancara dan observasi mendalam, serta review bersama stakeholder secara berkala. Lalu yang kedua itu ada keterlambatan waktu pengerjaan. Di kategori waktu, fase proyeknya itu di semua fase, dengan dampaknya itu sedang, level resikonya tinggi. Strategi mitigasinya itu kami sudah membuat Gantt chart yang akan kami gunakan untuk mencegah keterlambatan waktu pengerjaan. Juga diadakannya pertemuan rutin dan alokasi buffer waktu. Oke, selanjutnya itu ada anggota tim tidak kompeten atau belum berpengalaman. Di kategorinya SDM, di fasenya itu di fase perencanaan. Nah, dampaknya itu masih sedang, level risikonya juga sedang. Namun, strategi mitigasi yang kami buat yaitu mengadakan pelatihan awal dan juga pembagian tugas sesuai kompetensi yang dimiliki setiap anggota tim. Selanjutnya, resiko selanjutnya itu pergantian anggota tim secara mendadak, di mana ini di kategori sumber daya. Fase proyeknya itu di semua fase, dampaknya itu tinggi juga, level resikonya tinggi, yang di mana strategi mitigasi yang kami buat itu yaitu dokumentasi pengerjaan harus lengkap dan juga adanya backup tim, sehingga jika ini terjadi semua pekerjaan yang sudah dikerjakan tuh memiliki dokumentasi bisa dilanjutkan oleh anggota tim yang baru masuk. Selanjutnya itu anggaran melebihi perencanaan. Ini di kategori biaya, masuknya fase perencanaan dan juga implementasi, dampaknya itu tinggi, namun resikonya masih sedang. Jadi strategi mitigasi yang kami buat yaitu membuat estimasi realistis dan juga jujur dan pantauan anggaran secara rutin. Selanjutnya ada desain antarmuka tidak user friendly. Ini di kategori teknis dengan fasenya di perencanaan, lalu dampaknya sedang dengan level risikonya juga sedang. Strateginya itu melakukan uji coba desain pada calon pengguna dan perbaikan berdasarkan umpan balik yang ada jika ada. Jadi kalau terdapat desain yang kurang cocok dan tidak sulit dimengerti oleh pengguna, maka akan kami perbaiki. Selanjutnya ada integrasi back-end dan front-end yang gagal. Ini masuk di kategori teknis dengan fasenya di pengembangan. Untuk dampak sama levelnya itu tinggi, yaitu untuk strategi mitigasinya kami menggunakan dokumentasi API dan juga melakukan integrasi secara bertahap. Selanjutnya ada bug ditemukan saat UAT, di mana ini masuk di kategori teknis dengan implementasinya tinggi, dengan di fase implementasi dengan dampak dan level resikonya itu tinggi. Untuk strategi yang kami lakukan yaitu melakukan unit testing,
integration testing, dan juga UAT secara menyeluruh supaya tidak terjadi bug di UAT nanti. Selanjutnya itu server down saat deployment. Nah, ini masuknya ke infrastruktur, yang dimana ini di fase implementasi. Untuk level sama dampaknya itu kami anggap tinggi, jadi strategi yang kami gunakan yaitu menggunakan server terpercaya dan terdapat backup otomatis di server tersebut, sehingga tidak terjadinya server down saat deployment. Selanjutnya itu data mahasiswa tidak lengkap atau tidak valid. Ini masuk ke kategori data dengan fasenya dimigrasi dan implementasi. Untuk dampak dan level resikonya di sedang. Strategi mitigasinya itu yaitu validasi dan verifikasi data sebelum diinput ke sistem. Selanjutnya itu ada penolakan dan penggunaan sistem oleh pengguna, yang dimana ini maksudnya di kategori sosial atau organisasi. Untuk fasenya disosialisasi nanti, lalu untuk dampaknya tinggi namun level risikonya masih sedang, yaitu untuk strategi mitigasinya lakukan pelatihan dan sosialisasi intensif, libatkan pengguna sejak awal. Oke, nomor 12 itu ada kebocoran data atau akses ilegal atau hacking, yang dimana ini masuknya ke keamanan dan untuk fasenya di pengembangan dan implementasi. Untuk dampaknya kami anggap sangat tinggi dengan level resikonya tinggi. Untuk strategi mitigasinya kami menggunakan autentikasi yang aman, juga enkripsi data dan pembatasan hak akses, sehingga untuk kebocoran data atau akses ilegal ini dikecilkan resikonya supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Selanjutnya itu ada sistem tidak mampu menangani banyak data atau tidak scalable, dimasuknya di kategori teknis dengan fasenya itu di pengembangan. Untuk dampak dan levelnya itu tinggi. Nah, untuk strategi yang kami lakukan yaitu melakukan uji performa dan optimasi database sejak awal. 14 itu terdapat kesalahan migrasi database. Ini masuknya ke kategori data dengan fase diimplementasi. Untuk dampak sama level resikonya itu tinggi. Nah, kami melakukan simulasi dan backup data sebelum migrasi untuk strategi mitigasi kami. Selanjutnya yang terakhir itu ada fitur sistem tidak sesuai atau ekspektasi pengguna. Tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Yang dimana ini masuknya di kategori manajemen produk, sehingga ini masuknya di fase pengembangan. Nah, untuk dampak dengan levelnya itu kami masukkan di sedang. Dan juga untuk strategi mitigasinya yaitu kami melakukan review dan validasi berkala terhadap kebutuhan pengguna. Oke, mungkin untuk selanjutnya di kategori risiko berdasarkan sumber itu ada manajemen proyek, di mana risiko perubahan kebutuhan, keterlambatan atau over budget. Lalu teknis itu ada risiko integrasi gagal, bug, sistem tidak scalable. Sumber daya manusia itu masuknya ke risiko pergantian tim, kurangnya kompetensi. Lalu untuk data itu risiko data tidak valid, kesalahan migrasi. Untuk keamanan itu ada risiko kebocoran data atau akses tidak sah. Untuk infrastruktur itu risiko server tadi dan juga gangguan hosting. Untuk sosial atau organisasi itu risiko penolakan sistem oleh pengguna kan tidak cocok mungkin. Selanjutnya ada strategi umum untuk mitigasi risiko. Yang pertama, dokumentasi menyeluruh di setiap tahapan proyek untuk memudahkan alih tugas dan pelancaran progres. Lalu ada pengujian sistem berlapis, unit testing, integration testing, UAT, untuk meminimalkan bug di fase implementasi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi rutin menggunakan alat bantu seperti Gantt chart dan juga Trello atau Jira. Selanjutnya ada pelatihan penggunaan akhir agar sistem dapat digunakan dengan maksimal oleh seluruh pihak. Lalu terakhir ada cadangan data atau backup sebelum migrasi dan saat sistem berjalan untuk menghindari kehilangan informasi penting. Jadi backup data itu sangat penting. Nah, ini untuk matriks risiko seperti digambar. Untuk heat map risiko proyek dan penyebabnya itu dengan warna berdasarkan level risikonya. Nah, untuk warna yang lebih terang itu dikategorikan rendah seperti ini. Ini bisa dilihat di gambar langsung. Oke, mungkin dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Ananda Famuzna dengan NPM 23150610009. Nah, di sini saya akan menjelaskan estimasi biaya proyek, di mana di sini pada proyek kali ini tuh kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini.
Nah, di sini saya telah membuat tabelnya dengan rincian terdapat 5 kolom. Yang pertama yaitu ada kategori biaya, terus ada rincian pekerjaan, kemudian ada estimasi waktu, lalu ada biaya per minggu, dan juga ada total biaya. Nah, pada kategori yang pertama yaitu terdapat biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu 6 bagian rincian pekerjaan, di mana di sini ada ketua proyek, analisis sistem, UI UX designer, database designer, lalu ada programmer di bidang front end dan back end, lalu ada dokumentasi dan tester. Nah, di sini kita langsung jelasin aja dulu di bagian ketua proyek. Nah, ketua proyek ini estimasinya tuh estimasi waktunya tuh 6 minggu dengan biaya per minggunya itu 3.500.000. Jadi kalau ditotalin yaitu 21 juta. Nah, selanjutnya di sini ada analisis sistem di mana estimasi waktunya itu ada 5 minggu dengan biaya per minggunya itu 3 juta. Terus pas di total yaitu 15 juta. Terus di sini ada UI UX designer dengan estimasi waktunya 4 minggu dengan biayanya per minggu yaitu 2.800.000. Total biayanya itu 11.200.000. Nah, selanjutnya di sini pada bagian database designer estimasi waktunya itu sekitar 5 minggu dengan biayanya itu 3 juta per minggu, yaitu totalnya 15 juta. Nah, selanjutnya di sini ada pekerjaan sebagai programmer dengan estimasi waktu 6 minggu, biaya per minggunya yaitu 3.200.000 dan total biayanya 19.200.000. Terus di sini ada dokumentasi dan tester di mana estimasi waktunya itu 3 minggu, terus biaya per minggunya itu 2.800.000 dan total biayanya itu 8.400.000 gitu. Nah, jadi total dari biaya tenaga kerja ini yaitu 89.800.000. Nah, selanjutnya di sini ada kategori biaya perangkat keras. Nah, kira-kira segini yang telah kami estimasikan gitu ya. Jadi rinciannya itu yaitu kami menyewa hosting atau server, sewa hosting server, yaitu satu proyek pada proyek ini dalam 3 tahun gitu. Nah, jadi pada harganya itu ada di angka 5 juta. Jadi totalnya tuh 5 juta. Nah, selanjutnya di sini ada biaya perangkat lunak. Nah, biaya perangkat lunak ini ya aplikasi-aplikasi yang pro gitu ya. Nah, pada proyek ini kami menggunakan Figma, terus ada Canva Pro, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan rincian dana 500.000. Terus ada lisensi alat manajemen proyek, yaitu Trello dan juga Nation Premium. Jadi dia kami membeli aplikasi premium untuk pada proyek kali ini gitu. Terus biayanya itu 300.000 biayanya. Terus selanjutnya terdapat biaya operasional di mana di sini ada internet dan listrik. Pada satu kali proyek ini di kisaran 1,2 juta. Terus ada konsumsi dan koordinasi tim pada proyek kami ini sekitar 800.000. Nah, terus yang terakhir yaitu biaya kontingensi 10%, yaitu pada proyek kali ini yaitu 9.960.000. Nah, jadi kalau ditotalin semuanya yaitu kisaran 107.560.000. Mungkin cukup sekian
penjelasan dari saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari yaitu sumber daya proyek TI. Nah, sebelumnya nama saya Anissa Dina Maharani. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sumber daya proyek TI. Di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan juga di sini ada sumber daya fisik. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran yaitu dari sumber daya manusia dulu dalam sistem informasi pelacakan capaian pembelajaran mahasiswa supaya berjalan dengan lancar dan juga efisien. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada dari ketua proyek. Nah, di sini tuh ketua proyek itu memiliki peran sebagai pemimpin dan juga bertanggung jawab keseluruhan proyek ini. Nah, ketua proyek itu juga membentuk dan mengkoordinasi tim, memimpin rapat dan juga serta memantau progres setiap anggota. Nah, jadi di sini selain itu ketua juga bertugas dari mengawasi kualitas pekerjaan, mengevaluasi hasil kerja dan juga membantu anggota lain ketika menghadapi kendala teknis. Nah, di sini ketua proyek juga akan melakukan sebuah pengetesan awal terhadap web agar modul dasar dapat berjalan sesuai rancangan dan memastikan semua anggota itu memahami alur kerja sistem. Nah, jadi ketua proyek ini sangat penting dalam sebuah proyek karena dia untuk menjaga koordinasi, mengurangi resiko keterlambatan dan juga di sini tuh memastikan proyek itu berjalan sesuai rencana. Nah, selanjutnya itu ada dari analis sistem. Nah, di sini analis sistem itu yaitu bertugas untuk menjembatani komunikasi antara pengguna sistem, yaitu seperti mahasiswa, dosen, dan admin dengan si tim pengembangnya. Nah, di sini tuh analis juga melakukan wawancara untuk mengetahui sebuah kebutuhan dari pengguna, yaitu studi dokumen kurikulum dan capaian pembelajaran mahasiswa, serta di sini tuh menyusun spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, jadi di sini analis sistem itu programmer dan desainer itu jadi memiliki acuan yang jelas untuk mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan akademik dan juga sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Nah, selanjutnya di sini itu ada UI UX designer. Nah, UI UX designer ini nih dia tuh kayak berfokus pada aspek tampilan dan juga kenyamanan sebuah penggunaan sistem. Nah, di sini tuh si desainer yaitu membuat antarmuka aplikasi web yang mudah digunakan, lalu dia itu membuat alur penggunaan atau user flow yang logis dan juga serta memastikan desain visual menarik namun tetap praktis. Nah, jadi di UI UX designer ini yaitu supaya memiliki fungsi yang penting yaitu agar tampilannya dan kemudahan pengguna untuk memengaruhi bagaimana mahasiswa, dosen, dan admin itu berinteraksi dengan sistem, terutama dalam melihat capaian CPL ini dan juga atau menghasilkan laporannya. Nah, selanjutnya itu di sini ada database engineer. Nah, di sini tuh untuk bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan data. Nah, di sini tuh tugasnya adalah meliputi mendesain basis data, yaitu membuat struktur tabel dan juga relasi datanya. Nah, di si database engineer ini juga itu mendesain sebuah arsitektur sistem agar modul back-end dan front-end-nya dapat berinteraksi dengan lancar. Nah, di sini database engineer sendiri itu memiliki fungsi supaya data capaian pembelajarannya tersimpan rapi, mudah diakses, dan dapat dianalisis untuk keperluan evaluasi kurikulum atau akreditasinya. Nah, selanjutnya itu di sini ada programmer. Nah, programmer sendiri itu adalah baik front end maupun back end. Di sini tuh yaitu membangun sistem sesuai rancangan. Nah, programmer juga itu membuat modul login dan autentikasi pengguna untuk mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, jadi mereka ini mengembangkan modul monitoring CPL agar mahasiswa dapat melihat capaian per mata kuliah. Nah, di sini juga dosen itu dapat memantau capaian mahasiswa yang diajar dan admin dapat mengelola seluruh data. Programmer juga membuat modul laporan dan publikasi data sehingga informasi capaian dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik yang mudah dipahami. Nah, lalu tugas programmer juga itu bertanggung jawab atas integrasi API jika sistem itu terhubung dengan sistem kampus lain. Nah, selanjutnya itu di sini itu ada dokumentasi dan tester. Nah, di sini itu ada tugasnya memastikan sistem itu terdokumentasi dengan baik dan bebas dari bug. Jadi di sini tuh si tim proyeknya itu menyusun dokumentasi dari laporan akhir proyek serta melakukan pengujian sistem mulai dari unit testing, integration testing, sehingga user acceptance testing. Nah, lalu di sini tuh si tester itu memberikan feedback kepada programmer agar bugnya itu diperbaiki dan sistem akan berjalan optimal. Nah, jadi di sini tuh lebih ke fungsinya itu untuk mengurangi resiko kesalahan data dan juga memudahkan pengelolaan sistem di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu di sini tuh ada dari sumber daya fisik.
Nah, sumber daya fisik itu adalah mendukung seluruh proses pengembangan sistem yang terdiri dari software, hardware, dan juga kebutuhan operasional. Untuk bagian software sendiri, di sini tuh tim menggunakan beberapa aplikasi penting, yaitu seperti Visual Studio Code, yaitu digunakan sebagai IDE untuk menulis kode. Lalu di sini ada GitHub, yaitu untuk berfungsi sebagai version control dan repository sehingga setiap perubahan kode dapat dilacak dan tim juga dapat berkolaborasi dengan baik. Lalu di sini juga ada Laravel. Nah, Laravel ini adalah framework PHP untuk backend. Lalu di sini ada PHPMyAdmin, yaitu untuk mempermudah pengelolaan basis data. Lalu di sini ada XMPP, yaitu digunakan untuk sebagai server lokal untuk pengujian aplikasi sebelum dideploy ke server produksi. Lalu di sini ada Draw.io. Nah, di sini tuh untuk membuat diagram alur, arsitektur sistem, dan juga WBS proyek. Nah, selanjutnya itu ada Figma. Nah, di sini tuh untuk mendesain UI UX dan prototype agar tampilan webnya sesuai dengan pengguna. Dan untuk bagian dari hardware sendiri, di sini ada untuk setiap anggota tim pasti menggunakan laptop atau PC. Nah, jadi di sini tuh sistem menggunakan server lokal untuk atau cloud hosting untuk deployment agar dapat diakses secara online oleh pengguna. Lalu di sini tuh supaya koneksinya internet stabil menjadi faktor utama dari sebuah hardware ini untuk melakukan kolaborasi tim, backup data, dan juga pengujian sistem. Lalu di sini ada sumber daya operasional sendiri. Nah, ini biasanya seharusnya ada dalam pengembangan aplikasi sistem ini sendiri karena biasanya ini penting, yaitu yang pertama ada konsumsi tim saat rapat atau koordinasi, lalu serta listrik internet untuk pengembangan. Nah, di sini biasanya memang untuk mengecek ketersediaan operasional supaya tim dapat bekerja dengan nyaman dan juga produktif.